1. Sebuah rumah sakit baru saja mengalami kecelakaan kerja yang cukup serius. Seorang petugas laboratorium terpapar bahan kimia berbahaya akibat prosedur kerja yang tidak sesuai. Manakah dari tindakan berikut ini yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip K3 dalam menanggapi kejadian tersebut? A. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan. B. Memberikan pertolongan pertama kepada korban secepatnya. C. Melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur kerja di laboratorium. D. Menyalahkan petugas laboratorium atas kelalaiannya. E. Melakukan sosialisasi ulang tentang penanganan bahan kimia berbahaya kepada seluruh petugas. Jawaban yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip K3, kesehatan dan keselamatan kerja, adalah D. Menyalahkan petugas laboratorium atas kelalaiannya. Prinsip-prinsip K3 berfokus pada pencegahan kecelakaan, perlindungan pekerja, dan perbaikan sistem, bukan pada mencari pihak yang disalahkan. Menyalahkan petugas laboratorium tidak akan membantu memperbaiki sistem atau prosedur yang mungkin menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Tindakan yang lebih tepat sesuai prinsip K3 adalah A. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan. Ini penting untuk memahami mengapa kecelakaan terjadi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. B. Memberikan pertolongan pertama kepada korban secepatnya untuk mengurangi dampak cedera atau paparan bahan berbahaya. C. Melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur kerja di laboratorium untuk memastikan prosedur yang ada aman dan sesuai dengan standar K3. E. Melakukan sosialisasi ulang tentang penanganan bahan kimia berbahaya kepada seluruh petugas untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kecelakaan serupa. 2. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai tujuan penerapan pedoman K3 di lingkungan kerja? A. Meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu istirahat pekerja. B. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja. D. Mengurangi biaya produksi dengan meminimalkan penggunaan alat pelindung diri. E. Meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Jawaban yang benar mengenai tujuan penerapan pedoman K3 di lingkungan kerja adalah C. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja. Tujuan utama dari penerapan pedoman K3, kesehatan dan keselamatan kerja, adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga pekerja dapat bekerja tanpa risiko cedera atau gangguan kesehatan. Dengan demikian, K3 berfokus pada perlindungan terhadap pekerja dan memastikan keselamatan serta kesehatan mereka selama bekerja. Pilihan lain tidak tepat karena A. Meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu istirahat pekerja. K3 justru menekankan pentingnya waktu istirahat untuk mengurangi kelelahan dan menjaga kesehatan pekerja. B. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun K3 juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tujuan utamanya bukan hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menciptakan lingkungan kerja yang aman. D. Mengurangi biaya produksi dengan meminimalkan penggunaan alat pelindung diri. K3 malah menekankan penggunaan alat pelindung diri untuk memastikan keselamatan pekerja, bukan menguranginya. E. Meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Meskipun citra perusahaan bisa meningkat karena penerapan K3, tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, bukan sekadar meningkatkan citra perusahaan. 3. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Perusahaan tersebut telah menerapkan berbagai program K3, namun hasilnya belum optimal. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas program K3? A. Meningkatkan jumlah pengawas K3. B. Memberikan sanksi yang lebih berat kepada pekerja yang melanggar aturan K3. C. Melakukan audit K3 secara berkala dan melibatkan seluruh pekerja. D. Mengganti seluruh peralatan kerja dengan yang baru. E. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab K3 kepada pihak ketiga. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan audit K3 secara berkala dan melibatkan seluruh pekerja. Melakukan audit K3 secara berkala dan melibatkan seluruh pekerja adalah langkah yang efektif untuk meningkatkan efektivitas program K3.
Audit akan membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program K3 yang ada, serta memastikan bahwa prosedur K3 diterapkan dengan benar di lapangan. Melibatkan seluruh pekerja juga penting untuk menciptakan budaya keselamatan yang partisipatif, di mana setiap orang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pilihan lain kurang tepat karena A. Meningkatkan jumlah pengawas K3, pengawasan yang lebih banyak mungkin berguna. Tetapi bukan solusi utama jika tidak ada evaluasi menyeluruh mengenai program yang ada. B. Memberikan sanksi yang lebih berat, meskipun sanksi bisa menjadi salah satu cara untuk menegakkan aturan, pendekatan yang lebih baik adalah dengan membangun kesadaran dan kebiasaan K3, bukan hanya mengandalkan sanksi. D. Mengganti seluruh peralatan kerja dengan yang baru. Penggantian peralatan kerja bisa menjadi bagian dari solusi, namun tidak menjamin efektivitas program K3 jika masalah utama adalah terkait dengan prosedur, pelatihan, atau budaya keselamatan kerja. E. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab K3 kepada pihak ketiga. K3 adalah tanggung jawab perusahaan dan seluruh pekerjanya, bukan hanya pihak ketiga. 4. Manakah dari faktor berikut ini yang tidak termasuk dalam penilaian risiko K3? A. Frekuensi terjadinya kecelakaan kerja. B. Tingkat keparahan cedera akibat kecelakaan. C. Jumlah pekerja yang terpapar bahaya. D. Biaya produksi perusahaan. E. Kemungkinan terjadinya kecelakaan. Jawaban yang tidak termasuk dalam penilaian risiko K3 adalah D. Biaya produksi perusahaan. Penilaian risiko K3 fokus pada aspek yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu frekuensi kecelakaan, tingkat keparahan cedera, jumlah pekerja yang terpapar bahaya, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor ini digunakan untuk menilai seberapa besar potensi risiko yang ada di lingkungan kerja. Biaya produksi perusahaan, opsi D, tidak terkait langsung dengan penilaian risiko K3, meskipun kecelakaan kerja dapat mempengaruhi biaya produksi, namun itu lebih merupakan dampak dari kecelakaan, bukan faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko K3 itu sendiri. 5. Perusahaan Anda sedang merencanakan untuk memperkenalkan teknologi baru di tempat kerja. Langkah apa yang paling tepat untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menimbulkan risiko K3 yang baru? A. Melakukan pelatihan singkat kepada pekerja sebelum menggunakan teknologi baru. B. Melakukan analisis risiko terhadap teknologi baru tersebut. C. Meminta persetujuan dari manajemen puncak sebelum mengimplementasikan teknologi baru. D. Membandingkan harga dari berbagai vendor teknologi. E. Menunggu teknologi tersebut menjadi lebih populer di pasaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan analisis risiko terhadap teknologi baru tersebut. Melakukan analisis risiko terhadap teknologi baru adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menimbulkan risiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang baru. Analisis risiko akan membantu perusahaan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin muncul dengan penggunaan teknologi baru tersebut, serta merencanakan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Pilihan lain kurang tepat karena A. Melakukan pelatihan singkat. Meskipun pelatihan penting, pelatihan saja tidak cukup untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul dari teknologi baru. Pelatihan harus didasarkan pada hasil analisis risiko. C. Meminta persetujuan dari manajemen puncak. Persetujuan manajemen penting, tetapi langkah utama adalah melakukan analisis risiko terlebih dahulu untuk menilai potensi dampak K3. D. Membandingkan harga dari berbagai vendor teknologi. Faktor harga penting dalam keputusan pembelian, namun ini tidak berhubungan langsung dengan analisis risiko K3. E. Menunggu teknologi tersebut menjadi lebih populer. Menunggu teknologi menjadi lebih populer tidak akan membantu mengidentifikasi atau mengelola potensi risiko K3 yang ada. Sebaliknya, perusahaan harus proaktif dalam menilai risiko teknologi sebelum mengimplementasikannya.